Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang umum digunakan meliputi rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio utang, dan rasio valuasi. Rasio ini membantu investor membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing sektor yang sama atau dengan rata-rata industri. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah serangkaian rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba dari operasinya. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Berikut beberapa rasio profitabilitas umum yang sering digunakan. 1. Rasio laba bersih atau net profit margin. Rasio laba bersih mengukur persentase laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya dan beban operasional. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya adalah, laba bersih dibagi pendapatan, dikali 100. Contoh, misalkan suatu perusahaan, MDS Corp, memiliki laba bersih sebesar 500 juta rupiah dan pendapatan sebesar 2 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung rasio laba bersih perusahaan tersebut, yakni 500 juta dibagi 2 miliar, dikali 100, sama dengan 0,25 dikali 100, sama dengan 25%. Jadi, rasio laba bersih perusahaan MDS Corp adalah 25%. 2. Return on Equity, ROE. ROE mengukur tingkat pengembalian investasi pemegang saham dengan membandingkan laba bersih perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. ROE memberikan informasi tentang seberapa efektif perusahaan menggunakan modal yang disediakan oleh pemegang saham. Rumusnya adalah, laba bersih dibagi ekuitas, dikali 100. Contoh, misalkan perusahaan MDS Corp memiliki laba bersih sebesar 500 juta rupiah dan ekuitas pemegang saham sebesar 4 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung ROE perusahaan tersebut, yakni 500 juta dibagi 4 miliar, dikali 100, sama dengan 0,125 dikali 100, sama dengan 12,5%. Jadi, return on equity atau ROE perusahaan MDS Corp adalah 12,5%. 3. Return on assets, ROA. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Rasio ini mengindikasikan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Rumusnya adalah, laba bersih dibagi total aset, dikali 100. Contoh, misalkan perusahaan MDS Corp memiliki laba bersih sebesar 500 juta rupiah dan total aset sebesar 10 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung ROA perusahaan tersebut, yakni 500 juta dibagi 10 miliar, dikali 100, sama dengan 0,05 dikali 100, sama dengan 5%. Jadi, return on assets atau ROA perusahaan MDS Corp adalah 5%. 4. Gross profit margin. Gross profit margin mengukur persentase laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari pendapatan setelah dikurangi biaya langsung atau biaya produksi. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan untuk mengelola biaya produksi. Rumusnya adalah, laba kotor dibagi pendapatan, dikali 100. Contoh, perusahaan MDS Corp memiliki laba kotor, gross profit, sebesar 1 miliar rupiah dan pendapatan sebesar 2 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung gross profit margin perusahaan tersebut, yakni 1 miliar dibagi 2 miliar, dikali 100, sama dengan 0,5 dikali 100, sama dengan 50%. Jadi, gross profit margin perusahaan MDS Corp adalah 50%. Tidak ada persentase pasti yang dapat digunakan untuk secara universal menentukan apakah kinerja perusahaan baik atau tidak melalui rasio laba bersih, ROE, ROA ataupun gross profit margin. Evaluasi kinerja perusahaan melalui rasio-rasio ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor,
termasuk industri, ukuran perusahaan, dan kondisi pasar. Rasio-rasio yang dianggap baik dapat bervariasi antara industri dan sektor yang berbeda. Sebagai contoh, industri dengan margin laba bersih yang tipis, seperti retail, mungkin memiliki rasio laba bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan industri dengan margin laba bersih yang tinggi, seperti teknologi. Begitu pula ROA yang dianggap baik untuk perusahaan manufaktur mungkin berbeda dengan ROA yang dianggap baik untuk perusahaan jasa. Begitu pula ROE yang baik untuk perusahaan besar mungkin berbeda dengan ROE yang baik untuk perusahaan kecil atau startup. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah serangkaian rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuannya dalam membayar utang atau kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang tersedia. Ada dua rasio likuiditas umum yang sering digunakan, yaitu 1. Current ratio. Current ratio atau rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya. Rumusnya adalah, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Aset lancar atau current assets adalah aset yang diperkirakan akan dikonversi menjadi uang tunai atau akan digunakan dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasional normal, tergantung pada mana yang lebih lama. Beberapa contoh umum aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan investasi jangka pendek. Sedangkan kewajiban lancar atau current liabilities adalah kewajiban yang diperkirakan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasional normal, tergantung pada mana yang lebih lama. Kewajiban lancar mencakup kewajiban jangka pendek seperti hutang usaha, hutang bank, pembayaran dividen yang belum dibayarkan, dan biaya yang masih harus dibayarkan. Contoh, misalkan perusahaan MDS Corp memiliki aset lancar sebesar 2 miliar rupiah dan kewajiban lancar sebesar 1 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung current ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. Current ratio sama dengan 2 miliar dibagi 1 miliar, sama dengan 2. Jadi, current ratio perusahaan MDS Corp adalah 2. Jika current ratio berada di atas 1, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya. Semakin tinggi current ratio, semakin besar kecenderungan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih baik dan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, harus dicatat bahwa current ratio yang sangat tinggi juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang tidak efisien dalam penggunaannya dan mungkin tidak mengoptimalkan penggunaan dana. Dalam beberapa industri dengan siklus operasional yang lebih lama, current ratio yang lebih rendah tetap dapat dianggap baik. Umumnya, current ratio yang diharapkan adalah antara 1,5 hingga 3. 2. Quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat adalah versi yang lebih ketat dari current ratio, di mana persediaan dikecualikan dari aset lancar. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Rumusnya adalah, aset lancar dikurang persediaan, dibagi kewajiban lancar. Misalkan perusahaan MDS Corp memiliki aset lancar sebesar 2 miliar rupiah, persediaan sebesar 500 juta rupiah, dan kewajiban lancar sebesar 1 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung quick ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. Quick ratio sama dengan 2 miliar dikurang 500 juta, dibagi 1 miliar, sama dengan 1 miliar 500 juta dibagi 1 miliar, sama dengan 1,5. Jadi, quick ratio perusahaan MDS Corp adalah 1,5. Secara umum, quick ratio yang diharapkan adalah sekitar 1 atau lebih.
Quick ratio yang lebih dari satu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk tanpa mengandalkan persediaan. Semakin tinggi quick ratio, semakin besar likuiditas perusahaan dan semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan. Namun, seperti halnya dengan rasio keuangan lainnya, penting untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik industri yang relevan. Beberapa industri mungkin memiliki tren quick ratio yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan industri lainnya. Rasio utang. Rasio utang adalah serangkaian rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban perusahaan terhadap utang atau pinjaman. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola dan membayar kewajiban finansialnya. Berikut adalah beberapa rasio utang yang umum digunakan. 1. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio mengukur proporsi kewajiban perusahaan terhadap ekuitas pemegang saham. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan operasionalnya. Rumusnya adalah total utang dibagi ekuitas. Misalkan perusahaan MDS Corp memiliki total utang sebesar 1.500 miliar rupiah dan ekuitas pemegang saham sebesar 2 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung debt to equity ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. Debt to equity ratio sama dengan 1.500 miliar dibagi 2 miliar, sama dengan 0,75. Jadi, debt to equity ratio perusahaan MDS Corp adalah 0,75. Penting untuk dicatat bahwa debt to equity ratio adalah rasio yang mengindikasikan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan operasionalnya. Nilai 0,75 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. Namun, perlu diingat bahwa penilaian rasio ini harus dilakukan dalam konteks yang lebih luas dan dengan mempertimbangkan industri dan kondisi perusahaan. Secara umum, nilai debt to equity ratio yang lebih rendah dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih rendah dibandingkan dengan ekuitasnya, yang dapat dianggap sebagai indikasi keuangan yang sehat. Namun, nilai yang dianggap baik atau wajar dapat berbeda antara industri yang berbeda. Misalnya, industri yang memerlukan modal besar seperti industri energi atau infrastruktur dapat memiliki debt to equity ratio yang lebih tinggi secara umum, sementara industri dengan risiko yang lebih rendah seperti sektor teknologi dapat memiliki debt to equity ratio yang lebih rendah. 2. Debt ratio. Debt ratio atau rasio utang mengukur proporsi kewajiban perusahaan terhadap total aset. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang. Rumusnya adalah total utang dibagi total aset. Misalkan perusahaan MDS Corp memiliki total utang sebesar 2.500 miliar rupiah dan total aset sebesar 5 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung debt ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. Debt ratio sama dengan 2.500 miliar dibagi 5 miliar, sama dengan 0,5. Jadi, debt ratio perusahaan MDS Corp adalah 0,5. Debt ratio ini menggambarkan proporsi kewajiban perusahaan terhadap total asetnya. Nilai 0,5 menunjukkan bahwa setengah dari total aset perusahaan didanai melalui utang. Perlu dicatat bahwa nilai debt ratio yang baik dapat bervariasi tergantung pada industri dan konteks perusahaan. Beberapa industri mungkin memiliki tingkat utang yang lebih tinggi secara umum, seperti industri yang membutuhkan investasi modal besar. Secara umum, nilai debt ratio yang lebih rendah dianggap lebih baik, karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi kewajiban yang lebih rendah terhadap total asetnya. Namun, nilai yang dianggap baik dapat berbeda antara industri yang berbeda. Misalnya, industri yang membutuhkan investasi modal besar, seperti industri manufaktur atau infrastruktur, mungkin memiliki debt ratio yang lebih tinggi secara umum, sedangkan industri dengan risiko yang lebih rendah,
seperti sektor teknologi atau jasa keuangan, mungkin memiliki debt ratio yang lebih rendah. 3. Equity ratio. Equity ratio atau rasio ekuitas adalah kebalikan dari debt ratio, yang mengukur proporsi ekuitas pemegang saham terhadap total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi aset perusahaan yang didanai oleh ekuitas. Rumusnya adalah, ekuitas dibagi total aset. Contoh, perusahaan MBS Corp memiliki ekuitas pemegang saham sebesar 3 miliar rupiah dan total aset sebesar 6 miliar rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung equity ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. Equity ratio sama dengan 3 miliar dibagi 6 miliar, sama dengan 0,5. Jadi, equity ratio perusahaan MBS Corp adalah 0,5. Nilai equity ratio yang dianggap baik dapat bervariasi tergantung pada industri, ukuran perusahaan, dan konteks yang relevan. Tidak ada nilai tunggal yang dapat digunakan secara universal untuk menentukan apakah equity ratio perusahaan baik atau tidak. Secara umum, nilai equity ratio yang lebih tinggi dianggap lebih baik, karena menunjukkan proporsi ekuitas pemegang saham yang lebih besar terhadap total aset perusahaan. Nilai yang dianggap baik dapat berbeda antara industri yang berbeda. Misalnya, industri dengan risiko yang lebih tinggi atau siklus operasional yang lebih panjang mungkin memiliki equity ratio yang lebih rendah secara umum, sementara industri yang lebih stabil atau berkembang pesat dapat mencapai equity ratio yang lebih tinggi. 4. Interest coverage ratio. Interest coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dengan menggunakan laba operasional. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat memenuhi kewajiban bunga utangnya. Rumusnya adalah, laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Laba sebelum bunga dan pajak atau LBBP atau dalam bahasa Inggris disebut Earnings Before Interest and Taxes atau EBIT adalah salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan yang menggambarkan pendapatan yang dihasilkan sebelum memperhitungkan beban bunga dan pajak. LBBP merupakan angka yang dihasilkan setelah mengurangi semua biaya operasional perusahaan, termasuk biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya administratif, tetapi sebelum mempertimbangkan beban bunga yang dibayarkan atas utang dan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. LBBP memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi intinya sebelum dipengaruhi oleh struktur modal dan kebijakan pajak. Sedangkan beban bunga, interest expense, adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas utang yang diperoleh. Beban bunga merupakan komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan, terutama dalam laporan laba rugi atau laporan hasil usaha. Beban bunga timbul karena perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasionalnya atau investasi. Utang ini biasanya berupa pinjaman bank, obligasi, atau hutang lainnya yang dikenakan bunga sebagai biaya penggunaan dana tersebut. Contoh interest coverage ratio, misalkan perusahaan MDS Corp memiliki laba sebelum bunga dan pajak sebesar 1 miliar 500 juta rupiah dan beban bunga sebesar 300 juta rupiah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung interest coverage ratio perusahaan tersebut. Rumus interest coverage ratio adalah, laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. Interest coverage ratio sama dengan 1 miliar 500 juta dibagi 300 juta, sama dengan 5. Jadi, interest coverage ratio perusahaan MDS Corp adalah 5. Interest coverage ratio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu membayar beban bunga dari pendapatan operasionalnya. Nilai 5 menandakan bahwa perusahaan memiliki laba sebelum bunga dan pajak yang mencukupi untuk membayar beban bunga sebanyak 5 kali. Dalam analisis keuangan, semakin tinggi interest coverage ratio, semakin baik, karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar beban bunga. Namun, nilai yang dianggap baik dapat bervariasi tergantung pada industri dan konteks perusahaan. Rasio valuasi.
Rasio valuasi adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi harga atau nilai intrinsik suatu saham atau aset. Nilai intrinsik mengacu pada nilai sebenarnya atau nilai dasar suatu saham atau aset, berdasarkan analisis fundamental dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nilai intrinsik mencoba untuk menentukan seberapa sebanding harga pasar dengan nilai sebenarnya dari suatu saham atau aset. Nilai intrinsik digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan investasi, di mana investor mencoba membeli saham atau aset yang dihargai di bawah nilai intrinsiknya untuk mendapatkan potensi keuntungan jangka panjang. Rasio-rasio valuasi ini memberikan informasi tentang seberapa mahal atau murahnya harga saham atau aset dibandingkan dengan kinerja keuangan atau faktor lain yang relevan. Berikut adalah beberapa rasio valuasi umum yang sering digunakan. 1. Price to Earnings Ratio atau P/E Ratio. Price to Earnings Ratio mengukur harga saham perusahaan dibandingkan dengan laba bersih per saham yang dihasilkan. Rasio ini memberikan gambaran tentang berapa kali investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan. Rumusnya adalah, harga saham dibagi laba bersih per saham. Contoh, misalkan perusahaan MBS Corp memiliki harga saham saat ini sebesar Rp10.000 per lembar saham dan laba bersih per saham sebesar Rp500 dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung P/E ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. P/E ratio sama dengan 10.000 dibagi 500, sama dengan 20. Jadi, P/E ratio perusahaan MBS Corp adalah 20. P/E ratio ini menunjukkan berapa kali investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan perusahaan. Dalam contoh ini, investor bersedia membayar 20 kali laba bersih per lembar saham. P/E ratio yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa pasar memberi nilai lebih pada prospek pertumbuhan perusahaan atau memperkirakan laba yang lebih tinggi di masa depan. Namun, P/E ratio perlu dinilai bersama dengan analisis fundamental lainnya dan membandingkan dengan perusahaan sejenis atau industri yang sama untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik. 2. Price to Sales Ratio, PS Ratio. Price to Sales Ratio mengukur harga saham perusahaan dibandingkan dengan pendapatan per saham. Rasio ini memberikan gambaran tentang berapa kali investor bersedia membayar untuk setiap rupiah pendapatan perusahaan. Rumusnya adalah, harga saham dibagi pendapatan per saham. Misalkan perusahaan MBS Corp memiliki harga saham saat ini sebesar Rp10.000 per saham dan pendapatan per saham sebesar Rp2.000 dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung PS ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. PS ratio sama dengan 10.000 dibagi 2.000, sama dengan 5. Jadi, PS ratio perusahaan MBS Corp adalah 5. PS ratio ini menunjukkan berapa kali investor bersedia membayar untuk setiap rupiah pendapatan perusahaan. Dalam contoh ini, investor bersedia membayar 5 kali pendapatan per saham. PS ratio yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa pasar memberi nilai lebih pada pertumbuhan pendapatan perusahaan atau memperkirakan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. 3. Price to Book Ratio, P/B Ratio. Price to Book Ratio mengukur harga saham perusahaan dibandingkan dengan nilai buku per saham. Nilai buku atau book value mengacu pada jumlah aset bersih perusahaan setelah dikurangi dengan kewajibannya. Nilai buku dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan, seperti utang, dari total asetnya. Nilai buku mencerminkan nilai ekuitas atau kepemilikan yang tersisa setelah melunasi semua kewajiban perusahaan. Rasio P/B memberikan gambaran tentang seberapa tinggi valuasi pasar terhadap aset bersih perusahaan. Rumusnya adalah, harga saham dibagi nilai buku per saham. Contoh, misalkan perusahaan MDS Corp memiliki harga saham saat ini sebesar Rp10.000 per saham dan nilai buku per saham sebesar Rp5.000 dalam periode tertentu. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung P/B ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut.
P/B ratio sama dengan 10.000 dibagi 5.000, sama dengan 2. Jadi, P/B ratio perusahaan MDS Corp adalah 2. P/B ratio ini menunjukkan seberapa tinggi valuasi pasar terhadap aset bersih perusahaan. Dalam contoh ini, pasar memberi nilai 2 kali lebih tinggi daripada nilai buku per saham. P/B ratio yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa pasar memberi nilai lebih pada aset bersih perusahaan atau memperkirakan pertumbuhan nilai aset yang lebih tinggi di masa depan. 4. Dividend Yield Ratio. Dividend Yield Ratio mengukur dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk persentase dari harga saham. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian tunai yang dihasilkan dari kepemilikan saham. Rumusnya adalah, dividen per saham dibagi harga saham. Contoh, misalkan perusahaan MDS Corp membayar dividen per saham sebesar Rp2.000 dalam 1 tahun terakhir, dan harga saham saat ini adalah Rp10.000. Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat menghitung dividend yield ratio perusahaan tersebut. Menggantikan nilai yang diberikan ke dalam rumus tersebut. Dividend yield ratio sama dengan 2.000 dibagi 10.000, sama dengan 0,2. Jadi, dividend yield ratio perusahaan MDS Corp adalah 0,2 atau 20%. Dividend yield ratio menggambarkan persentase dividen yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap harga saham saat ini. Dalam contoh ini, perusahaan MDS Corp membayar dividen sebesar 20% dari harga saham saat ini. Penting untuk dicatat bahwa dividend yield ratio dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dividen perusahaan, kondisi keuangan, dan faktor-faktor lainnya. Perusahaan dengan dividend yield ratio yang lebih tinggi cenderung memberikan pengembalian tunai yang lebih tinggi melalui dividen kepada para pemegang sahamnya. Namun, perlu juga mempertimbangkan bahwa dividend yield ratio tidaklah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Penting untuk melihat secara menyeluruh kinerja keuangan dan prospek perusahaan serta membandingkannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Itulah beberapa rasio keuangan umum yang digunakan dalam analisis fundamental saham. Rasio-rasio keuangan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dan membantu investor dalam memahami stabilitas, profitabilitas, likuiditas, struktur utang, dan valuasi saham. Penting untuk membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rata-rata industri atau pesaing sektor yang serupa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi relatif perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa rasio keuangan harus dianalisis dalam konteks yang lebih luas dan sebaiknya digunakan bersama-sama dengan analisis lainnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kinerja perusahaan. Penting juga untuk menyadari bahwa setiap industri memiliki karakteristik dan standar rasio keuangan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perbedaan ini saat membandingkan rasio keuangan antar perusahaan.